Yayasan Islamic Center. Yang sudah lama. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail resmi meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Raya Gorontalo pada Jumat 12 Desember 2025 hari ini, di mana peletakan batu pertama ini menjadi momentum bersejarah yang menandai dimulainya pembangunan Gorontalo Islamic Center, salah satu proyek keagamaan terbesar di Provinsi Gorontalo. Acara berlangsung khidmat di Desa Tarulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, lokasi yang sudah ditetapkan melalui Musyawarah Adat Udulwo Limolo Pohalaa. Informasi selengkapnya pemirsa, terhubung bersama kita rekan Hergianto Tangahu, wartawan Tribun Gorontalo. Rekan Hergianto Tangahu, silakan informasi selengkapnya. Terima kasih rekan Justina di studio Tribunat. Selamat sore dimanapun Anda berada, bahwa pembangunan Masjid Raya Gorontalo atau Gorontalo Islamic Center GIC resmi memasuki tahap awal pada Jumat hari ini 12 Desember 2025. Prosesi adat Pemayango dilakukan sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia bagian tengah, menjadi penanda dimulainya peletakan batu pertama di Desa Tarulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kawasan ini dipilih melalui Musyawarah Adat Udulwo Limolo Pohalaa. Ini sudah dipadati sejak subuh ya oleh para tamu undangan yang kompak mengenakan pakaian hitam putih. Kemudian sekitar pukul 5.45 para pemangku adat memulai prosesi memayango sebagai syarat adat sekaligus menegas bahwa pembangunan dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 21 Jumadil Akhir 1447 Hijriah hari ini. Usai prosesi tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjadi tokoh pertama yang melakukan peletakan batu, disusul oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Nani Mokodongan, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo, dan Bupati Bone Bolango Ismet Mileng. Acara kemudian dilanjutkan dengan ngaji sholawat yang menambah kehikmatan rangkaian kegiatan. 2 hari sebelumnya, jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Yayasan Gorontalo Islamic Center melakukan finalisasi secara keseluruhan persiapan melalui rapat di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Yayasan GIC, Wahyudin Katili, melaporkan bahwa pembebasan lahan telah tuntas untuk area inti dan akses masuk dengan total luas sekitar 1,6 hektar. Ia memaparkan bahwa lahan tersebut telah dibeli menggunakan dana sebesar 2 miliar dari total 3,2 miliar yang berhasil dihimpun dari dana infak ASN Provinsi Gorontalo, kemudian anggota DPRD dan masyarakat. Wahyudin menjelaskan bahwa terdapat donasi senyap dari warga yang memilih berpartisipasi tanpa diumumkan. Sebuah indikasi kuat bahwa pembangunan GIC mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dalam kegiatan groundbreaking, isu pendanaan cukup menjadi sorotan. Gubernur Gorontalo menegaskan bahwa APBD provinsi tidak dapat digunakan sebagai sumber utama pendanaan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan penggunaannya. Ia menyampaikan bahwa skema hibah tetap dimungkinkan, namun bukan untuk menopang keseluruhan proyek. Gusnar juga menekankan bahwa peluang pendanaan dari luar negeri sangat terbuka. Ia menjelaskan bahwa bila terdapat donasi dari negeri luar atau termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah, maka percepatan pembangunan mungkin bisa segera terjadi dalam 2-3 tahun ke depan. Di sisi lain, penyusunan detail engineering design atau DED masih berlangsung untuk menentukan total akumulasi seluruh kebutuhan yang diperlukan. Gusnar memaparkan alasan pemilihan lokasi Tarulobutu Selatan sebagai pusat pembangunan GIC. Ia menilai kawasan tersebut berada pada titik strategis jalur Gorontalo Outer Ring Road atau GOR yang menghubungkan 3 daerah, Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo. Menurutnya, posisi yang berada di simpul pergerakan 3 wilayah itu memungkinkan pemerataan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Dukungan terhadap pembangunan GIC juga datang dari kalangan legislatif Provinsi Gorontalo. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Hamzah Idrus menilai kehadiran GIC dapat menjadi magnet baru bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Ia memandang bahwa pusat kegiatan keagamaan dan sosial berskala besar ini dapat membawa peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan. Hamzah juga menegaskan bahwa meskipun lokasi GIC berada di Bone Bolango, keberadaannya merupakan milik seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Ia menepis bahwa
GIC akan menggeser ikon-ikon Islam yang sudah ada sebelumnya di Gorontalo. Karena menurutnya setiap kawasan memiliki identitas dan fungsi yang berbeda. Dengan pendanaan yang masih bertumpu pada IMPAK, ia mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi bahu-membahu dalam pembangunan fisik. Seraya menegaskan bahwa pentingnya gotong royong untuk mewujudkan ikon baru di Serambi Medina. Dengan dimulainya groundbreaking ini, pembangunan Gorontalo Center resmi menapaki babak baru. Dukungan yang mengalir dari pemerintah, legislatif, dan masyarakat menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya menjadi pembangunan fisik, tetapi juga simbol kebersamaan untuk kemajuan peradaban keagamaan di Provinsi Gorontalo. Demikian newsnya yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Ditandatangani di depan notaris tentang perubahan kepengurusan Yayasan Islamic Center. Inna nastasqiu bi ilaika idwal awdaw sufa'i ilaika wa nuqsimu alaika idhu a'jamu man uqsima bihaqi alaika. Yang sudah lama diaspirasikan oleh seluruh rakyat Provinsi Gorontalo. Ditandatangani di depan notaris tentang perubahan kepengurusan Yayasan Islamic Center. Inna nastasqiu bi ilaika idwal awdaw sufa'i ilaika wa nuqsimu alaika idhu a'jamu man uqsima bihaqi alaika. Yang sudah lama diaspirasikan oleh seluruh rakyat Provinsi Gorontalo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.